Hai teman-teman semuanya. Ini kita akan membicarakan tentang studi kawasan Islam, yang mana topik ini mungkin agak asing ya terdengar bagi beberapa teman-teman, karena hal ini memang jarang untuk dibahas di tingkat sekolah menengah gitu, dan ini akan kita kaji lebih lanjut dalam tingkat perguruan tinggi, yang mana ini merupakan berkesinambungan gitu dengan studi Islam. Sebelumnya kita perlu tahu dulu nih, apa sih sebenarnya studi kawasan Islam itu. Sebelumnya kita mengulang sedikit lah ya tentang apa itu studi Islam, bahwasanya studi Islam adalah sebuah kajian secara terpadu untuk mengetahui secara mendalam mengenai agama Islam, pokok ajarannya, sejarahnya, bahkan realitas pelaksanaan keagamaan itu di dalam masyarakat. Nah, apa sebenarnya kaitannya studi Islam dengan studi kawasan Islam? Kaitannya adalah ketika sudah berbicara dengan studi kawasan Islam, di sini disebutkan bahwasanya hal ini adalah sebuah kajian yang mana mengkaji beberapa area kawasan dunia Islam beserta apapun yang ada di dalamnya, mulai dari ajarannya bagaimana, sejarah masuknya bagaimana, kemudian realitas keagamaan yang terjadi pada sebuah kawasan itu seperti apa, apalagi dipengaruhi juga dengan bagaimana perkembangan serta karakteristik sosial budaya yang ada di dalamnya. Kita bisalah membayangkan bagaimana Islam di Indonesia, kemudian Islam di Korea misalnya, atau bahkan Islam di Jerman, itu pasti akan memiliki corak yang berbeda-beda. Maka disinilah kajian studi kawasan Islam itu berperan, bahwasanya dia mengkaji Islam pada suatu daerah tertentu, apa yang terjadi di dalamnya, dan itu pasti akan memiliki hasil yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Kenapa sih dengan studi Islam gitu, kenapa ada gitu studi kawasan Islam itu, kenapa harus ada gitu kan ya? Ini ternyata dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah kaum muslimin pernah menguasai berbagai bidang pengetahuan. Kita tahu, mungkin teman-teman di SKI ataupun sejarah kebudayaan Islam juga disebutkan bahwasanya Islam memiliki fase di mana Islam ini sudah menguasai atau berada di puncak kejayaan gitu ya, sehingga dari segi peradaban, dari segi keilmuan, dan bahkan perkembangan ilmu pengetahuan pun juga sangat berjaya pada masa tersebut. Nah, ternyata ini juga memberikan faktor lah ya kenapa ada studi kawasan Islam. Kemudian dilanjutkan dengan adanya masa orientalisme nih, yaitu ketika ada orang-orang yang disebut dengan orientalis itu melihat Islam secara kritis bagaimana, dan yang terakhir muncul oksidentalisme, yang mana ini merupakan antitesis atau mungkin kalau dibilang tandingan enggak juga ya, tapi jawaban dari orientalis dalam bagaimana mereka menjelaskan apa itu Islam. Secara rincinya akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah masa kejayaan keilmuan Islam. Ini mungkin berapa kali saya menyebutkan bahwasanya Islam pernah berjaya, pernah memiliki masa kejayaan di mana kaum muslimin memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang, dalam berbagai corak, bahkan karya-karya mereka ini melampaui apa yang dikaryakan oleh orang Yunani. Ya, memang dari segi rasional, filsafat dan lain-lain kan Yunani memiliki tokoh-tokoh yang sangat terkenal, dan bahkan itu dijadikan pedoman oleh seluruh umat Islam, umat manusia gitu ya di dunia gitu kan, apalagi kalau nggak berkiblat ke teorinya Plato atau siapa yang ada di Yunani, itu kan banyak sekali tokoh. Nah, ternyata pada masa kejayaan itu Islam sudah mampu berjejer, mampu bersaing dengan apa yang dikaryakan oleh buah pemikirannya dari orang-orang Yunani. Bahkan objek kajiannya pun juga semakin luas, tidak hanya tentang bahasa ataupun filologi atau teks, tapi juga sudah mulai berada di bahasan sejarah, kemudian historiografi sama ya, bahkan kajian geografi dan juga ilmu sosial dan ilmu alam. Kita mengenal ada Ibnu Khaldun sebagai bapak sosiologi, ada Al-Khawarizmi sebagai ahli dalam astronomi dan matematika, ada aljabar dan lain-lain ya. Jadi banyak sekali keilmuan yang sebenarnya
juga dikembangkan oleh umat Islam. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor kenapa sih studi kawasan Islam itu ada gitu loh, karena untuk menggali yang dulu pernah ada, dan itu pasti akan berdampak kepada umat Islam yang sekarang. Bagaimana cara mereka belajar, bagaimana sumber yang mereka gunakan untuk membuat karya. Nah, itu akan digali lagi dalam studi kawasan Islam. Yang kedua adalah adanya orientalisme. Sebenarnya apa sih orientalisme? Kita harus kenal dulu bahwasanya orientalisme ini adalah sebuah paham ataupun sebuah kajian yang meneliti tentang bangsa Timur beserta peradabannya. Karena orient itu artinya adalah timur gitu, seringkali diartikan seperti itu, maka orientalisme adalah sebuah paham ataupun kajian yang mengkaji bangsa Timur, apapun, mulai dari peradabannya, bagaimana masyarakatnya, bagaimana perkembangan sosialnya, maka itu disebut dengan orientalisme. Dan orang yang melakukan kajian ini disebut dengan orientalis. Jadi teman-teman nggak usah kaget kalau nanti menemukan ada istilah dia orientalis, dia bukan orientalis. Nah, itu berarti kalau disebut orientalis ya memang karena dia adalah orang barat yang mengkaji tentang ketimuran. Nah, sebenarnya apa sih asal muasalnya orientalisme dan juga orang-orang orientalis ini muncul gitu kan ya? Itu diawali dengan adanya sebuah sejarah yang mungkin tidak akan pernah kita lupakan, yaitu perang salib. Yang ini juga mungkin akan sering dibahas dalam kajian-kajian sejarah Islam, bahwasanya perang salib antar umat Islam dan Nasrani ini menjadi pemicu khusus untuk lahirnya orientalisme. Karena adanya perang ini dan umat Nasrani kalah gitu kan, mengalami kekalahan, akhirnya mereka berusaha nih untuk melakukan kajian terhadap Islam, entah itu dari segi bahasanya, bahkan sampai meluas pada bagian kajian ekonomi, politik, sosial, semuanya sudah mulai dibahas. Memang awalnya semangat para orientalis ini dalam mengkaji Islam itu dipenuhi dengan rasa dendam, kemudian kebencian gitu kan. Akhirnya karena mereka masih merasa kok bisa kita ini dikalahkan oleh mereka, bagaimana nah itulah yang mempengaruhi mereka untuk mengkaji Timur, dan otomatis ini akan berdampak pada karya yang dihasilkan. Mereka pasti akan melihat Islam tidak dengan objektif, karena mereka akan dipengaruhi oleh perasaan-perasaan yang tadi benci, dendam dan lain-lain. Bahkan akhirnya muncul istilah Islamofobia, yaitu orang-orang yang sudah mulai takut dengan Islam karena digambarkan oleh orang-orang orientalis ini bahwasanya Islam itu adalah buruk, Islam itu keras, Islam itu penuh dengan ya yang buruk-buruk gitu loh. Jadi banyak sekali orang yang mulai salah paham dengan apa itu Islam. Mungkin sampai sekarang mungkin masih ada ya dampaknya, itu sangat terasa bagaimana orang-orang itu masih melihat kita sebagai orang yang jahat, Nabi Muhammad yang seringkali dijadikan objek yang hiperseks gitu, padahal itu hanya kesalahpahaman karena memang mereka melihat Nabi Muhammad secara subjektif, dipengaruhi oleh perasaan-perasaan mereka. Namun pada perkembangannya ketika sudah mulai datang masa kolonialisme, yang mana di sini bangsa Barat sudah mulai datang ke beberapa negara Timur, juga negara Islam untuk menaklukkan ataupun menundukkan mereka dalam penjajahan gitu kan. Nah, di sini mulai bergeser nih orientalis atau paham orientalisme tadi itu yang awalnya hanya subjektif sekarang jadi beralih semakin objektif. Kenapa demikian? Karena kajian yang objektif ini juga akan sangat dibutuhkan bagi para kolonial untuk menggali mulai dari entah itu penjajahan ataupun upaya kristenisasi di daerah-daerah yang dijajah. Jadi kalau mereka penuh dengan kebencian kan nanti malah nggak bisa mengambil hati ataupun mengambil strategi bagaimana menaklukkan bangsa yang sedang didatangi. Maka di sini sudah mulai bergeser nih yang awalnya tadi subjektif menjadi semakin objektif. Namun dalam perkembangannya juga nih yang lebih maju lagi di sekitar abad 20, di situ sudah mulai muncul karya-karya dari orientalis yang cenderung subjektif. Jadi awalnya hanya karena kebutuhan penjajahan, namun semakin lama mereka mulai menulis dunia Islam secara ilmiah dan juga objektif, tidak lagi
karena ada tujuan untuk menaklukkan, tapi memang benar-benar melihat Islam itu sebagai sebuah sumber ilmu yang perlu dikaji dan adalah sesuatu yang sangat menarik. Contohnya siapa aja sih orang orientalis ini? Saya mengambil 3 orientalis yang ini bisa dikategorikan orientalis yang objektif. Mereka benar-benar mengkaji Islam sebagai sebuah ilmu dan mereka memiliki ketertarikan terhadap Islam sebagai ilmu ya, ditujukannya bukan karena mereka ingin masuk Islam atau apa enggak, tapi ini melihat Islam sebagai ilmu. Yang pertama adalah Gibb. Bukunya Gibb ini seringkali dijadikan literatur bagi para sarjana Islam gitu loh, karena Gibb memandang Islam adalah agama yang dinamis serta Nabi Muhammad punya akhlak yang baik dan benar. Jadi tidak menjustifikasi bahwasanya Islam itu adalah agama yang kasar dan agama yang penuh dengan kegelapan dan lain-lain, enggak. Tapi di sini Gibb sudah objektif melihat Islam. Kemudian yang kedua adalah Smith. Smith di sini merupakan salah satu pendiri Islamic Studies di Universitas McGill, Kanada. Ya memang berarti ini harus kita katakan bahwa Smith ini adalah orang yang objektif, bahkan golongan orang barat sendiri yang akhirnya mendirikan Islamic Studies atau studi Islam di McGill, yang mana ini berarti McGill sudah mulai membuka cabang keilmuan Islam sebagai sebuah ilmu yang dikaji secara ilmiah dan objektif. Kemudian yang ketiga adalah W.L.B. Halak. Ini saya pernah berjumpa dalam perkuliahan dulu, yang mana beliau ini merupakan sarjana hukum Islam dan sejarah intelektual Islam. Bahkan W.L.B. Halak ini juga mengeluarkan teori hukum Islam, yang mana itu juga seringkali dijadikan referensi, ya memang bukan referensi utama tapi referensi sebuah yang bisa kita pelajari gitu ya, tentang hukum Islam. Itu tadi tentang orientalisme. Nah, sekarang kita beranjak kepada oksidentalisme. Oksidentalisme ini apa sebenarnya? Itu merupakan lawan kata dari orientalis. Ketika orientalis itu orang barat yang mengkaji timur, maka oksidentalisme merupakan kajian baru dalam mengkaji barat pakai kacamata timur. Jadi kita sebagai orang timur berusaha sih melihat bagaimana barat dalam kacamata keilmuan yang kita pelajari. Nah, adanya oksidentalisme ini diharapkan mampu menjadi jembatan antara tradisi keilmuan barat dengan timur. Mungkin tadi sudah muncul beberapa orientalis yang sifatnya objektif dan mereka mengkaji Islam, melihat Islam itu sebagai sebuah ilmu, bukan lagi musuh, bukan lagi orang yang dulu pernah mengalahkan dan lain-lain. Namun tetap saja kita temukan banyak sekali misleading ataupun kesalahpahaman yang itu sudah agak susah gitu untuk dibendung gitu loh, karena yaitu tadi, kalau kadang-kadang kita sering kali melihat bagaimana orang yang berjilbab di Australia itu kadang-kadang masih susah, kemudian di barat, di Eropa itu untuk mendapatkan tempat sholat itu juga merupakan sesuatu yang agak susah gitu kan ya. Belum lagi ditambah dengan adanya fenomena-fenomena seperti World Trade Center pada tanggal 11 September yang itu juga sangat menghebohkan dunia, kemudian ada bom Bali dan lain-lain, JW Marriott itu kan ya, yang mana itu menyoroti umat Islam sebagai agama yang kekerasan, kemudian membunuh dan lain-lain ya. Maka di sini oksidentalisme diharapkan mampu mengurangi atau bahkan bisa menghilangkan kesalahpahaman antara barat dan timur yang seringkali masih diperdebatkan sampai sekarang. Ya memang ini tidak bisa 100% bisa langsung, tapi bertahap dengan adanya kajian-kajian yang terus dilakukan, maka ini diharapkan bisa menghilangkan gap tersebut. Kemudian tujuan yang lain adalah supaya mengakhiri mitos bahwasanya barat merupakan representasi dari umat manusia. Sadar atau tidak sadar, kita seringkali dihadapkan dengan banyak teori-teori yang dihasilkan oleh orang barat dalam membedah kasus atau membaca atau mengkaji tentang kehidupan umat manusia, sehingga kita merasa bahwasanya kalau orang Eropa itu pasti lebih superior daripada yang non-Eropa. Jadi dengan adanya kajian ini diharapkan membuka jalan, ada loh bangsa itu yang baik, yang berkembang, yang maju itu bukan hanya Eropa tapi di kalangan timur. Dan ini sebenarnya sudah mulai berkembang ya, karena tidak lagi Eropa menjadi superior, tapi sekarang sudah hampir sama, kayak orang timur pun juga sudah banyak yang mengkaji.
tentang keilmuan-keilmuan seperti itu ya. Jadi ini merupakan babak baru bagaimana menjawab Islam sejati. Nah, sebenarnya dalam studi kawasan Islam itu apa saja yang dikaji? Di sini kita simpulkan ada 3 lah. Yang pertama adalah dari segi sejarah, kemudian yang kedua dari segi linguistik, dan yang terakhir dari semua cabang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkembangan, peradaban, dan kebudayaan dalam sebuah kawasan. Contohnya nih ya, misalnya kita mengkaji bagaimana praktek keislaman yang ada di Jerman. Otomatis kita akan melihat bagaimana Jerman itu Islam itu masuk ke daerah Jerman. Kemudian mungkin ada nggak sih bahasa-bahasa Islam yang masih digunakan. Kemudian baru kita bisa mengkajinya juga dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan perkembangan peradaban. Ini bisa pakai sosiologi, bisa pakai antropologi, dan lain-lain. Banyak studi kawasan ini yang sudah mulai dilakukan oleh umat Islam, yaitu mengkaji bagaimana pelaksanaan keagamaan dalam sebuah daerah tertentu, bahkan lebih kecil lagi dalam sebuah komunitas keagamaan tertentu. Misalnya bahkan sekarang ini banyak para peneliti Islam, baik itu Barat, Timur Tengah, itu mulai mengkaji bagaimana Islam di Asia Tenggara. Kajian Islam di Asia Tenggara itu sangat menarik. Kenapa demikian? Karena begini, tadi juga ditanyakan oleh beberapa teman-teman, kenapa di daerah Asia ini kok cenderung banyak berkembang gitu Islam daripada di tempat yang lain. Kalau Timur Tengah nggak usah ditanya ya. Ya karena gini, Islam masuk ke Asia Tenggara itu cenderung melalui jalur damai, sehingga Islam dikenal sebagai agama yang hangat, agama yang penuh dengan persaudaraan, dan bahkan hukum-hukum yang berlaku dalam Islam itu sudah menjadi tradisi bagi orang Asia. Jadi kalau misalnya ada selamatan apa-apa itu menjadi sesuatu yang sangat wajar, dan itu kita hampir tidak bisa membedakan ini aslinya dari Islam atau dari budaya. Nah itu, jadi sekarang kajian Islam di Asia Tenggara menjadi sesuatu yang sangat menarik. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang mungkin bisa saya simpulkan, ada 4 pertanyaan besar di sini yang masih ditanyakan oleh teman-teman tentang bagaimana kondisi ketika kita ingin mengislamkan kafir tapi kok dihina gitu. Kemudian cara apa yang paling efektif? Jadi begini teman-teman, mungkin kita kalau mengacu pada masa dahulu ketika kita masih ekspansi ke negara-negara, kemudian kita ingin menyebarkan Islam, karena memang kita tidak bisa memungkiri agama Islam pada zaman dahulu dan mungkin dalam beberapa periode itu masih sifatnya mencari massa. Jadi bagaimana Islam ini disebarluaskan secara masif gitu. Saya bilang secara masif, yang mana itu dilakukan kalau bisa satu negara jadi Islam, entah itu pakai jalur peperangan, perdamaian, lobby, dan lain-lain. Nah, jika di masa yang sekarang, ini pasti akan berbeda dengan masa yang dulu. Ketika sekarang kita sudah mengenal ada hak asasi manusia dan lain-lain, maka cara berdakwah pun juga akan berbeda. Kita tidak bisa serta-merta langsung merubah A untuk menjadi Islam, ataupun memaksa A untuk langsung ikut sama kita padahal kita belum terlalu kenal. Itu nggak bisa, karena sekarang secara ilmu pengetahuan kita sudah berkembang, secara latar belakang psikologi kita juga terus berkembang, sosial juga berkembang, maka caranya sudah berbeda, yaitu dengan cara, kalau di dalam ayat itu kan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi kita nggak harus pakai cara yang kasar dan perang dan lain-lain, mengibarkan bendera peperangan, enggak. Tapi bisa melalui 3 cara kalau yang ada dalam Al-Quran. Ada bil hikmah, mau'idhah hasanah yang kedua, dan yang ketiga adalah jadilhum billati hiya ahsan. Jadi ada banyak cara untuk memberikan gambaran Islam yang indah kepada orang lain lah. Saya memberikan istilah kayak gitu. Sehingga ketika mereka mau masuk ke dalam Islam itu bukan karena sebuah paksaan gitu. Jadi cara yang paling efektif adalah tadi ada 3 yang kalau disebutkan dalam Al-Quran secara kontekstual di penafsirannya itu bisa akan sangat berkembang, yaitu kita harus memahami caranya bagaimana, konteksnya bagaimana, situasinya seperti apa. Jadi kita tidak bisa serta-merta memaksakan orang lain untuk masuk ke dalam Islam ya. Kemudian yang kedua, mengapa Islam berkembang banyak di timur? Ini sudah terjawab tadi ya, bahwasanya cara penyebaran Islam di timur ini memang cenderung lebih damai.
dibandingkan di Eropa yang mana itu Islam pernah berjaya di Eropa dengan jalur perang. Jadi menaklukkan perang sana, kemudian ditaklukkan, akhirnya tunduk dalam kekuasaan kerajaan Islam. Kemudian yang ketiga yang ditanyakan oleh teman-teman adalah lalu bagaimana dengan pendekatan budaya yang dilakukan oleh para wali? Nah, ini juga menjadi salah satu alasan mengapa Islam tidak terlalu menjadi musuh bagi orang Indonesia. Bahkan bisa dikatakan sudah hidup dalam kebudayaan kita gitu. Nah, ini yang dilakukan oleh para wali dengan mengakulturasi antara adat istiadat dengan Islam. Jadi nilai-nilai Islam itu dimasukkan ke dalam adat sehingga lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat Muslim pada saat itu, masyarakat Indonesia pada saat itu. Dan kemudian belum lagi karena umat Islam Indonesia ini berangkat dari dinamisme dan animisme, sehingga akan lebih mudah untuk memasukkan nilai-nilai keislaman dalam tradisi-tradisi yang sifatnya thariqah dan lain-lain, yang kurang lebih yang seperti yang disampaikan, yang dibawa oleh wali lah ya. Jadi seperti itu teman-teman mengenai studi kawasan Islam. Jadi tujuan yang menjadi tujuan utama dalam studi kawasan Islam ini, dengan kita mengetahui bentuk pelaksanaan keagamaan dalam sebuah kawasan dengan kawasan yang lain, maka ini akan membuka pikiran kita. Semoga kita itu tidak gampang untuk bersifat eksklusif. Bahwasanya Islam Indonesia ini loh yang paling benar. Kalau sholat itu ya harus pakai mukena yang lurus aja, mukena yang potongan itu nggak boleh, atau bahkan sholat pakai jilbab nggak boleh, sholat pakai kaos kaki nggak boleh. Nah kayak gitu nih, ini yang ingin disampaikan dalam studi kawasan Islam. Jadi misalnya kenapa sih kalau di Turki kok sholatnya begini, kenapa kok hijabnya begini? Nah itu memang karena ada dipengaruhi oleh banyak faktor, baik itu sosial, peradaban, ekonomi, dan lain-lain. Itu saja yang ingin saya sampaikan mengenai studi kawasan Islam. Jika masih ada yang belum paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.